Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AKK TV. Semoga Anda semua sehat, kita semua sehat, rezeki kita berkah. Teman-teman, hari ini saya akan memberikan review, tutorial atau mungkin tips-tips yang akan sambil di lapangan nanti. Mungkin ada 1-2 tips yang akan saya berikan kepada teman-teman bagaimana cara merawat melon secara hidroponik vertikasi. Sebelum itu jangan lupa subscribe, komen, dan like agar kami semangat untuk membuat konten-konten yang insya Allah bermanfaat nantinya. Oke, lanjut. Ya, teman-teman sekalian, walaupun ini posisinya selalu disiram rutin melalui selang kocor atau selang vertikasi, tapi alangkah baiknya kita juga rutin untuk melakukan penyemprotan secara manual menggunakan selang. Nah, ini saya barusan melakukan penyemprotan air biasa, air keran. Kenapa? Karena untuk meminimalisir mungkin trip-trip penyakit-penyakit yang ada di daun, karena penyakit sejenis trip itu tidak suka dengan kondisi yang basah daunnya, sehingga untuk meminimalisir penyakit yang nanti akan menyerang, mungkin 2 minggu sekali atau seminggu sekali itu teman-teman harus melakukan penyemprotan secara manual. Kalau misalnya skala besar yang tidak bisa dijangkau oleh selang, mungkin teman-teman bisa menggunakan sprinkle. Oke. Nah, perawatan berkala yang harus selalu kita lakukan untuk pembudidaya melon itu adalah melakukan pembuangan tunas-tunas air atau tunas-tunas sekunder yang sudah tidak digunakan atau sudah tidak kita fungsikan. Contohnya kan kita menggunakan tunas sekunder yang sudah ada buah seperti ini ya. Lalu tunas-tunas sekunder seperti ini harus kita buang. Kenapa? Karena agar nutrisi yang masuk melalui selang vertikasi itu maksimal untuk proses pembesaran buah dan pemanisan buah, teman-teman. Kita sudah cukup untuk menumbuhkan 25-35 daun lebar, daun sehat, untuk membantu buah melakukan proses fotosintesis biar nutrisi yang kita berikan maksimal untuk pembesaran buah. Oke, kita langsung aja untuk melakukan wiwilan atau pembersihan tunas-tunas sekunder yang tidak kita gunakan. Oh ya, tips, teman-teman jangan menggunakan tangan atau jangan menggunakan bahan gunting yang tidak tajam. Kenapa? Karena nanti efeknya adalah bahasa saya tuh berebet. Nah, kayak gini, berebet kayak gini nih. Ini bisa menimbulkan busuk. Oke, lanjut. Jadi tunas-tunas sekunder yang tidak kita gunakan kita buang. Kalau tidak memungkinkan untuk dibuahkan 2, tidak perlu dibuahkan 2, cukup ambil 1 saja. Nah, satu lagi teman-teman, jadi usahakan setelah ada buah di sini itu ada satu lagi daun yang kita sisakan untuk mensupport batang daun ini. Kalau ini patah ini kayaknya ini.
ternyata di ketiak-ketiak daun yang bawah yang dulunya pernah kita potong itu bisa tumbuh lagi tunas air baru. Itu mungkin efek karena pemupukan yang kita lakukan, sehingga tunas-tunas air baru itu tumbuh lagi di ketiak-ketiak pohon. Ketiak-ketiak pohon seperti ini. Nggak apa-apa, kita rutin aja kita lakukan pewiwilan seperti ini. Nah, ini tadi contoh yang saya bilang tadi, bahwa untuk menyisakan satu ketiak daun setelah buah. Ini, kalau ini saya coba menyisakan 2 daun setelah buah ini. Oke, jadi jangan dipotong langsung di sini full. Kita harus menyisakan minimal 1, maksimal 2 lah. Oke, maksimal 2. Itu teman-teman tadi yang saya maksud. Ada satu teori yang mengatakan bahwa proses polinasi atau pembuahan itu seharusnya dilakukan di ruas ke-7, 8, 9. Teman-teman sempat berpikir nggak, kenapa seperti itu? Kenapa harus kok ke ruas ke-7, ke-8 atau ke-9? Nah, ternyata melon itu ketika dibuahkan di ruas ke paling bawah, ya kan, bawah misalnya 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 gitu, itu memiliki kepadatan buah yang hampir sempurna. Jadi di dalamnya, bijinya itu dia memiliki rongga yang sempit, hampir diisi oleh daging. Itu pertama, dagingnya tebal. Tapi buah yang kita biarkan antara 1 sampai 6 ini, dia akan cenderung memiliki ukuran yang lebih kecil. Semakin ke atas, rongga di dalam buah ini, atau semakin tinggi ruasnya, rongga yang ada di buah ini akan semakin besar. Tapi efek positifnya adalah dia akan cenderung lebih besar di dalam buahnya, kayak gitu. Nah, secara fisiologis juga, bahwa buah yang berada di ruas 1, 2, 3, 4, 5 atau di bawah 7 lah, itu memiliki kecenderungan tingkat Brix atau tingkat kemanisan lebih banyak. Itu teorinya. Oke, seperti tadi yang saya bilang, saya selalu melihat batangnya untuk ini buahnya saya cabut, saya buang. Saya selalu melihat batang ini, kira-kira mampu nggak saya saya
biarkan pohon buahnya lebih dari satu, mungkin dua, mungkin tiga. Akan saya melihat pohonnya dulu, kira-kira kalau pohonnya subur, pohonnya subur, saya berani untuk membiarkan buahnya lebih dari satu. Tapi ketika pohonnya ya kira-kira agak kurus atau mungkin kena trotol-trotol, penyakit kayak gini, ini fungisida. Oh ya, sekali lagi saya bilang bahwa ini adalah kena fungisida teman-teman, kena jamur, fungisida terus kena jamur. Ini efek kemarin sempat saya tinggal 2 minggu tanpa melakukan perawatan apapun, termasuk semprot, termasuk insektisida, termasuk pupuk. Ini tidak saya pupuk, sedangkan seharusnya secara ideal nutrisi vertigasi seperti ini itu sehari minimal sekali harus ada pemupukan. Ini selama 2 minggu, hampir 3 minggu kemarin tidak kita apa-apakan, rumputnya hingga sampai menutupi polybag. Tapi alhamdulillah ini masih bisa kita selamatkan. Oke, nah ini tadi contoh satu daun setelah buah, kita sisakan satu daun setelah buah. Ini satu daun setelah buah. Kalau ini 2 daun setelah buah. Oke, seperti itu. Wiwilan. Ini alhamdulillah, semoga bentar lagi. Nah teman-teman, kalau bagian atas mungkin kalau ingin melakukan polinasi yang kedua atau bahasanya ngingu buah yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat, usahakan jangan terlalu dekat dengan buah yang pertama. Nanti tidak akan maksimal untuk pembuahan yang pertama. Minimal kita lakukan polinasi itu di atas 15 hari lah. Jadi contoh, misalnya buah pertama ini sudah berumur sekitar 15 harian, maka kita bisa melakukan polinasi untuk daun untuk bunga yang kedua. Itu. Jadi nutrisinya dibagi gitu. 15 hari pertama biar nutrisi untuk memaksimalkan buah yang sudah ada, kemudian baru kita minta untuk mempolina atau membuahkan atau memaksimalkan nutrisi di daun yang kedua dan seterusnya. Nah kemarin saya sempat melakukan polinasi di video sebelumnya, tapi tidak begitu maksimal karena saya tidak menggunakan tripod. Hari ini saya akan coba menggunakan tripod agar tidak terganggu proses mengawinkan atau mempolinasi calon buah ini ya teman-teman. Jadi yang pertama itu silakan ambil bunga jantan yang ada di pangkal-pangkal ketiak pohon, karena kemarin saya bilang bahwa bunga betina itu berada di pangkal pohon atau batang sekunder atau tunas air. Oke, jadi seperti ini kita ambil. Wah masih basah, ini masih kebagian jam 7 pagi, seharusnya jam 10 pagi. Kita uyak-uyak gini, usahakan satu bunga betina itu dikawinkan dengan minimal 3 bunga jantan. Kalau di sini tidak ada, kita cari aja sih bunga jantan di pohon yang lain. Wah ini susah, sebentar. Oke, ditutul-tutulkan atau ditempelkan seperti ini. Biar lebih seret. Kita lakukan yang ketiga kalinya.
Dan yang ketiga, oke lah, silakan dibiarkan di situ, enggak apa-apa. Oke, seperti itu melakukan polinasi. Baik teman-teman, itu tadi review saya, tutorial saya atau tips saya bagaimana melakukan pewiwilan daun-daun sekunder atau batang-batang air agar memaksimalkan nutrisi, berkonsentrasi untuk pembesaran buah. Saya akan selalu menyelipkan tips-tips di dalam video ini, jadi tolong jangan di skip ya, karena tips-tips itu akan saya berikan ketika saya melakukan pengolahan atau melakukan aktivitas di dalam melon ini. Oke, itu saja. Semoga kita semua sehat, pertanian kita semua sehat, melon kita manis, dan jayalah petani hidroponik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.